Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar, hakikat bahasa, serta prinsip dan landasan pembelajaran bahasa. Kita mulai dengan pembahasan tentang hakikat belajar. Belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu atau kepandaian, keterampilan, serta merubah tingkah laku menjadi lebih baik. Salah satu ahli mengatakan bahwa pengetahuan dilihat sebagai sesuatu yang ada dalam diri manusia dan dibawa dari lahir. Dan belajar tidak hanya tentang pengetahuan, namun juga kemampuan. Dari situ kita mengambil inti dari pengertian. Yang pertama, belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu, tidak hanya pada aspek pengetahuan, namun juga pada aspek sikap serta keterampilan. Yang kedua, perubahan seorang individu harus merupakan buah dari pengalamannya, berupa interaksi fisik atau komunikasi antar sesama. Jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar konsep. Belajar konsep merupakan kegiatan mengkategorikan berbagai stimulus yang dihadapi manusia, gunanya agar individu dapat menafsirkan suatu pengertian dan makna. 2. Belajar pemecahan masalah. Belajar jenis ini terjadi bila individu menggunakan konsep dan prinsipnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, ada kriteria belajar. Yang pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Individu mengalami proses belajar tentunya dengan menyadari bahwa dirinya mengalami perubahan sebagai akibat proses belajar. Hal itu terjadi tergantung dengan apa yang dipelajarinya. Kedua, perubahan relatif menetap dan bertahan lama. Hal tersebut terjadi karena adanya proses penyimpanan di dalam otak setelah mempelajari sesuatu. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik. Dengan belajar, diharapkan individu akan dapat mengambil hal positif dari apa yang dipelajarinya. Keempat, perubahan memiliki tujuan. Seseorang yang belajar harus mengetahui arah tujuannya belajar. Dan yang kelima, perubahan karena latihan dan pengalaman. Selanjutnya, pembahasan mengenai hakikat bahasa. Pada hakikatnya, bahasa merupakan suatu bunyi ujar atau lisan. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Ciri-ciri bahasa. Yang pertama, bahasa memiliki sistem. Bunyi bahasa yang disusun merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Kedua, bahasa itu bermakna. Bahasa mempunyai susunan yang membentuk makna yang dapat dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, bahasa itu memiliki fungsi. Dengan berbahasa, manusia dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Sifat-sifat bahasa. Pertama, bahasa memiliki sifat dinamis, artinya bahasa memiliki sifat untuk berubah dan berkembang. Kedua, bahasa memiliki sifat produktif, adanya perbedaan bunyi-bunyi pada bahasa. Manusia dapat mengubah-ubah susunan bunyi hingga menyebabkan terjadinya bunyi bahasa yang berbeda-beda. Ketiga, bahasa memiliki sifat variatif. Bahasa itu beragam dengan karakter yang berbeda di setiap pengucapannya. Keempat, bahasa adalah alat untuk komunikasi. Kelima, bahasa bersifat arbitrer, artinya hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib, dapat berubah sewaktu-waktu. Sebagai contoh, kata sapi dalam bahasa Indonesia dan kau dalam bahasa Inggris, dengan rujukan sebutan untuk seekor binatang berkaki 4 yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Selanjutnya, pembahasan tentang prinsip dan landasan pembelajaran berbahasa. Pertama, prinsip kontekstual merupakan prinsip dalam pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Hal ini mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuannya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, prinsip integratif merupakan prinsip yang keterkaitan kegiatan untuk mencapai tujuan berbahasa. Ketiga, prinsip fungsional merupakan prinsip yang mengaitkan pembelajaran bahasa sesuai dengan fungsinya.
Hal ini terjadi baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Keempat, prinsip apresiatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apresiasi berarti penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa, kata apresiasi berarti menyenangkan. Jadi, prinsip apresiatif adalah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan.